Nah, berikutnya koherensi ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf itu harus koheren. Jadi harus tadi mendukung satu topik ya. Harus sama ya. Kalau misalnya dia menjelaskan yang lain berarti topik yang lain ya bukan bagian dari paragraf tersebut ya. Jadi ketika pembaca itu membaca ya paragraf tadi kita bisa melihat oh ini satu bagian ya. Sebagai satu bagian dari paragraf tersebut ya. Bukan dari kalimat-kalimat yang tidak berhubungan ya. Ya. Kemudian koherensi ini ya bisa kita lihat ya dengan struktur yang repetitif ya, kemudian dengan elemen-elemen yang dikontraskan ya, kan kemudian bisa jadi ada hubungan ya antar paragraf ya, jadi ada pengulangan penekanan ya terhadap topik gitu kan, kemudian ada penjelasan ya, ada koneksi ya dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut. Nah kemudian itu adalah berikutnya juga koherensi di antara paragraf ya. Nah, jadi koherensi itu bukan hanya pertama koherensi di dalam paragraf, yang kedua koherensi di antar paragraf ya. Jadi kesesuaian ya, saling berhubungan ya. Satu paragraf kemudian dengan paragraf berikutnya itu terlihat ya benang merahnya ya, terlihat hubungan-hubungannya, topik-topiknya terlihat ya bahwa main ini ada satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu ada hubungannya. Ya, jadi koherensi ini tidak hanya penting di dalam satu dalam paragraf tersebut ya, tetapi koherensi antar paragraf ya, sehingga pembaca bisa melihat ya bagaimana setiap paragraf tadi saling berhubungan. Nah, tadi kita membahas tentang topical paragraf ya. Sekarang kita membahas tentang spesial paragraf ya. Tadi spesial paragraf itu bisa jadi pertama paragraf pengenalan ya, introduksi ya. Jadi fungsinya adalah untuk memperkenalkan ya, memperkenalkan pembaca ya terkait tema kita gitu, tema penelitian kita ataupun misalnya terkait topik apa yang akan kita kembangkan di sini ya. Yang kedua adalah paragraf transisi ya, paragraf transisi. Atau yang ketiga adalah paragraf kesimpulan. Jadi dari penjelasan misalnya biasanya kalau paragraf kesimpulan ini biasanya di akhir ya, di akhir bab misalnya ya. Misalnya di latar belakang kan kita jelaskan ya seperti apa gitu kan, kondisi umumnya seperti apa, kemudian masalahnya seperti apa ya, kemudian kira-kira solusinya seperti apa ya. Kemudian nanti ada paragraf kesimpulan sebelum masuk misalnya di rumusan masalah. Jadi dari latar belakang kemudian nanti masuk di rumusan masalah itu ada paragraf kesimpulan ya. Nah ini adalah spesial paragraf seperti itu ya. Kalau paragraf pendahuluan ya biasanya kan tadi di awal ya. Kalau paragraf transisi ya kalau misalnya ada mau ada sebagai tanda ya ada perubahan ya, ada perubahan antara satu misalnya satu paragraf kita akan masuk ke paragraf yang lain, di situ topiknya ada agak berbeda ya. Nah, kita buat sebuah paragraf penghubung ya, transisi ya. Sehingga masih nyambung ya antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang berikutnya ya. Ini disebut dengan koherensi ya antara satu paragraf dengan paragraf yang lain.